Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu ini kita masih beribadah di rumah dalam kelompok yang terbatas. Namun dalam iman kita percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Minggu ini kita diperhadapkan dengan krisis pendidikan di Gemit, yakni Yapenkris, guru, siswa, dan orang tua. Namun kita tidak boleh putus asa untuk terus menyumbangkan alumni yang berguna bagi Indonesia, bahkan di luar Indonesia sekalipun. Kemampuan untuk merubah segalanya menjadi sesuatu yang baik merupakan karakteristik Bapa Surgawi kita. Dialah sumber kekuatan kita untuk membangun sekolah Gemit ke depan. Untuk itu, maka marilah kita bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Kekasih Tuhan, marilah kita kuduskan jam kebaktian pagi ini dengan pengakuan pertolongan bagi kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Shalom, salam sehat buat semua kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa pagi hari ini kita kembali berhimpun di hadapan Tuhan dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan karena itu, nats yang akan membimbing kita di dalam persekutuan dengan Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kesaksian surat Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon ampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga,
Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali menyakiti hati suci-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika demikian pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Sebagaimana yang disabdakan firman Allah bagi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, tiba waktunya untuk kami membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan, agar dapat menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 41, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-57. Di bawah judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat ke-46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku.
Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mau memelihara firman ini dalam kehidupannya hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di setiap rumah tangga Kristiani, bahkan semua kita yang melihat tayangan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Ada sebuah peribahasa yang populer dalam kehidupan kita, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bapak Ibu Saudara-saudara, peribahasa ini dengan jelas mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu adalah sebuah proses perjuangan, di mana kita berani bergerak menghadapi susah payah atau kesakitan yang pada akhirnya mendatangkan keberhasilan dan kesenangan bagi kita. Kalau kita apatis, kita diam, kita tidak berusaha untuk keluar dari penderitaan, dari tantangan dan krisis hidup yang menerpa kita, maka keberhasilan dan hal-hal baik yang kita inginkan itu hanyalah sebuah utopis, sebuah hayalan. Lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa banyak orang bisa berhasil dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam hidupnya, karena orang itu mau berusaha untuk melakukan sesuatu yang membawanya kepada kesuksesan ataupun pada apa yang dia harapkan. Bahkan di masa COVID-19 ini, kita sering mendengar kesaksian para penyintas COVID. Mereka berhasil sembuh karena mereka berjuang untuk melakukan segala upaya yang meluputkan mereka dari ancaman kematian. Ada sebuah kesaksian yang datang dari seorang bapak, bahwa ketika ia mengalami COVID-19, tubuhnya tidak tahan dengan virus ini karena ia memiliki penyakit penyerta atau yang kita sebut dengan komorbid. Dia punya riwayat sakit jantung, ada riwayat tipes, pernah sakit batu empedu, dan punya riwayat darah tinggi. Singkat cerita, karena COVID ia mengalami sesak nafas dan paru-parunya itu seolah-olah berhenti, sehingga berulang-ulang kali ia nyaris mati. Ia sudah minum obat dan vitamin, ia sudah berjemur,
Ia sudah melakukan uap. Ia bahkan meminum obat pengencer dahak. Ia sudah mencoba semua teknik penyembuhan yang dia dapat dari berbagai postingan-postingan yang dia miliki. Dia sudah banyak memakai obat herbal, obat Cina, tetapi sakitnya tidak kunjung sembuh. Bukan salah obat atau vitamin yang dia konsumsi. Bukan salah berbagai teknik penyembuhan yang ia lakukan. Namun karena kondisi daya tahan tubuhnya itu yang tidak baik, ditambah dengan ada sakit penyerta, membuat ia semakin parah. Ia hanya bisa tidur tengkurap supaya dia bisa sedikit bernafas. Bahkan ia takut untuk tidur karena dia mau berjaga-jaga agar supaya paru-parunya itu tidak berhenti. Apalagi ketika dia mengecek saturasi oksigennya semakin turun. Namun dalam kesaksian itu Bapak Ibu Saudara, dengan kesadaran yang penuh, dia berjuang untuk sembuh. Dia memompa paru-parunya secara manual. Dia mencoba bernafas seperti seekor anjing yang bernapas. Karena memang paru-parunya tidak mau bergerak sama sekali. Kata dokter, paru-parunya dipenuhi dengan lendir di sana. Akhirnya ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, angkatlah jiwaku. Aku sungguh menderita. Tapi seketika ia seperti mendapat hikmat dari Tuhan. Hikmat yang mendorong dia untuk paksa bernafas. Dia menarik nafas sedalam-dalamnya. Walaupun dengan menarik nafas yang dalam itu, ia harus batuk. Ia harus menahan rasa sakit. Tapi dia berupaya untuk terus bernafas. Dia seperti mendapat suara Tuhan yang mengatakan, cobalah terus bernafas. Sambil bernafas, dia mengangkat tangannya ke atas berulang-ulang kali. Lalu kemudian dia juga mengangkat tangannya ke depan seperti hendak memukul seseorang. Dan dia mengangkat tangannya ke samping sambil dadanya dibuka. Tanpa sadar, kekasih-kekasih Tuhan, apa yang ia lakukan justru membuat ia seperti bisa bernafas kembali secara normal. Sebuah gerakan yang dia lakukan sangat sederhana, tetapi justru karena itu dia mengalami mujizat. Jadi dia sembuh mengatasi sesak nafas tanpa oksigen karena dia berjuang untuk sembuh. Ketika semua upaya yang dilakukan, baik minum obat, minum vitamin, berbagai terapi sudah dibuat, tapi tak kunjung sembuh. Hikmat yang turun padanya membuat ia bisa meraih mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira semua kita pasti juga punya pengalaman serupa. Dan percaya kalau kita ingin berhasil, maka tentu kita harus melakukan sesuatu. Segala bentuk penderitaan hanya bisa berlalu manakala kita mau berjuang untuk keluar dari situasi penderitaan itu. Ada usaha, ada kerja keras, ada pengorbanan, dan itulah yang disebut dengan perjuangan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar dari pengalaman hidup Yusuf ketika menjadi penguasa di Mesir.
Alkitab mencatatkan kepada kita bahwa saat ia diangkat Firaun menjadi penguasa itu, Yusuf berumur 30 tahun. Namun jangan kita lupa bahwa sebelum ia menjadi penguasa, ia sudah mengalami berbagai penderitaan hidup. Ketika usianya 17 tahun, kita bisa baca itu dalam Kejadian 37 ayat 2. Yusuf dijual saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang Midian yang akan ke Mesir. Lalu ketika usia 30 tahun, ia diangkat menjadi penguasa Mesir. Itu berarti ada 13 tahun lamanya Yusuf mengalami masa-masa penderitaan. Dia jadi budak dan lalu dia juga berada di penjara. Mungkin sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf tidak mengerti mengapa ia harus menderita selama 13 tahun. Dan ia juga harus menyia-nyiakan masa remajanya, masa mudanya dalam perbudakan dan dalam penjara. Tetapi akhirnya firman Tuhan mencatatkan kepada kita, Yusuf berbahagia karena Firaun tidak saja mengeluarkan ia dari penjara, tetapi mempercayakan masa depan Mesir dalam kepemimpinan dan kuasa Yusuf. Ayat 44 bacaan kita, di sana kita menemukan bahwa Firaun menegaskan bahwa tidak boleh seorang pun dapat melakukan apapun tanpa seizin dan sepengetahuan Yusuf. Kita melihat bahwa hidup Yusuf berubah seketika. Dari orang terpenjara menjadi orang yang merdeka. Dari orang terhukum menjadi orang yang dihormati seluruh Mesir. Dari orang yang tidak memiliki apa-apa menjadi orang yang punya pengaruh besar karena jabatan dan kuasa yang dimilikinya. Dulu Yusuf tidak berdaya menentukan nasib hidupnya sendiri. Tetapi kemudian hari dialah yang menentukan nasib hidup seluruh rakyat dan bangsa Mesir. Dulu Yusuf diperlakukan tidak adil, diperlakukan secara sewenang-wenang, baik oleh saudara-saudaranya sendiri maupun oleh hukum negeri Mesir, karena dianggap berbuat asusila pada istri seorang pejabat. Bahkan kebaikannya dilupakan oleh seorang juru minum yang pernah ditolong Yusuf. Dulu Yusuf menanggung hukuman atas kesalahan yang tidak dia buat. Tetapi kemudian hari Yusuf diangkat, diberi tempat terhormat dan diberi legalitas untuk memimpin hidup orang banyak, termasuk keluarga dan sanak kaumnya. Dari sini Bapak Ibu Saudara, ada satu hal penting yang kita dapatkan, bahwa jalan hidup orang yang menaruh percaya kepada Kristus akan selalu melalui salib, melalui penderitaan, dan ini bisa dilalui dalam waktu yang lama. Tetapi setelah itu akan datang masa kebaikan, masa pemulihan, dan masa yang membahagiakan. Amin saudaraku? Tentu amin ya. Kita harus percaya bahwa hidup kita itu ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bagi mereka yang mau hidup taat dan tetap setia kepadanya. Yusuf menderita selama 13 tahun. Tetapi setelah masa penderitaannya itu, Yusuf berbahagia. Yusuf hidup enak selama 80 tahun. Kita bisa baca itu pada Kejadian 50 ayat 22. Yusuf meninggal di usia 110 tahun. Jadi ketika Yusuf memimpin di usia 30 tahun, dia meninggal di usia 110 tahun, berarti ada 80 tahun
masa kegembiraan yang dialaminya. Jalan hidup Yusuf juga ada penderitaan. Bahkan penderitaan yang membuat ia tidak menikmati masa remajanya, masa mudanya dengan bebas. Ia melewati masa-masa kesukaran dalam hidupnya selama 13 tahun. Tapi karena kebaikan Allah, ia diberi kesempatan untuk menikmati masa senang sampai 80 tahun, sampai dia meninggal. Jangan kita lupa bahwa ketika Yusuf mengalami penderitaan, ia pun tidak mengerti mengapa ia harus mengalami semua itu. Namun Yusuf beriman pada janji Tuhan. Karena itu kita menemukan bahwa tak sekalipun Yusuf menolak Allah di saat ia berada dalam masa sulit hidupnya. Tak sekalipun Yusuf menyesali kehidupannya yang diwarnai dengan berbagai penderitaan. Bahkan tak sekalipun Yusuf melupakan, apalagi meninggalkan Allahnya. Justru dalam penderitaannya di penjara, Yusuf semakin kuat bersaksi tentang kemahakuasaan Allah yang mengatur hidup manusia. Bahkan Allah yang berkenan juga untuk menyatakan kehendaknya kepada Firaun, kepada bangsa Mesir, melalui 2 mimpi yang dialami oleh Firaun sendiri. Di dalam penderitaannya di penjara, Yusuf justru meninggikan Allah sebagai satu-satunya Allah yang dapat melihat segala yang masih menjadi misteri. Yusuf memperkenalkan kemahakuasaan Allah yang dapat menjangkau semua yang masih terselubung yang dialami oleh manusia. Oleh sebab itu, bukan hanya juru roti dan juru minum yang meminta bantuan Yusuf untuk menerjemahkan mimpi mereka, tetapi Firaun pun percaya bahwa Allah yang disembah Yusuf adalah Allah yang hebat. Bahkan Firaun percaya roh Allah yang menyertai hidup Yusuf adalah roh yang sama juga yang pasti akan menyertai hidup bangsa Mesir yang dipimpin oleh Yusuf. Sehingga jelas Bapak Ibu Saudara dalam bacaan kita pada ayat-ayat sebelumnya itu, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Yusuf diangkat menjadi penguasa karena roh Allah yang berdiam pada diri Yusuf itu. Firaun mengangkat Yusuf karena Firaun tahu ada relasi yang dekat antara Yusuf dengan Allahnya. Bahkan Firaun dengan tegas mengatakan bahwa karunia akal budi dan bijaksana hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang mengasihi Allah, yaitu Yusuf sendiri. Firaun dapat berkata-kata seperti orang yang mengenal Allah karena Yusuf berhasil memperkenalkan Allah kepada Firaun. Karena itu firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa Yusuf justru pada akhirnya dapat memaknai penderitaan hidupnya sebagai cara di mana Allah mendatangkan berkat bagi dirinya, bagi bangsa Mesir tempat di mana dia berada, dan juga bagi keluarga dan segenap kaumnya, bahkan bagi segala bangsa. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang ada di setiap rumah tangga Kristiani, pengalaman hidup Yusuf mengajarkan kita untuk bisa bertahan dalam penderitaan dan berbagai kesulitan hidup. Krisis dan badai hidup hendaklah dimaknai sebagai cara Allah membawa kita untuk lebih dekat kepadanya. Lebih bersyukur lagi bahwa melalui kesulitan-kesulitan hidup, Allah sebenarnya mau menuntun hidup kita untuk lebih taat dan setia kepadanya, untuk lebih percaya dan lebih lagi mengandalkan Dia ketika hidup yang kita jalani ini seakan-akan berada pada jalan buntu. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Yusuf, justru di tengah penderitaan hidup,
Yusuf bersaksi tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah bagi banyak orang, terutama kepada mereka yang tidak mengenal Allah, untuk juga percaya dan menerima kehendak Allah terjadi atas hidup mereka. Sebab apapun bentuk penderitaan kita yang sementara ini kita alami, tidak sebanding dengan berkat-berkat yang akan Tuhan karuniakan kepada kita. Lihatlah pada Yusuf. Dia menderita selama 13 tahun. Tetapi justru Tuhan memberikan kebahagiaan kepada dia selama 80 tahun. Lebih banyak masa bahagianya daripada masa penderitaannya. Karena Yusuf tetap setia dan selalu mau hidup mengasihi Allah. Kesetiaan dan kejujuran Yusuf dalam hidupnya membuat Tuhan selalu memelihara hidupnya. Penderitaan bukanlah soal saudara-saudara, tetapi bagaimana sikap kita ketika penderitaan itu kita alami. Bagaimana pola hidup yang benar, sikap hidup yang baik yang dapat kita perlihatkan di hadapan Allah dan sesama kita, itu yang menentukan kita dapat bertahan uji melewati apapun bentuk krisis hidup dengan ucapan syukur. Nats pembimbing kita juga menegaskan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Kunci untuk bertahan adalah tetap hidup bergaul dengan Allah. Karena itu kita membaca sendiri dalam bagian firman Tuhan bahwa sekalipun Yusuf menderita, namun ia tetap hidup dekat dengan Allah. Karena itu Allah membimbing Yusuf dengan memberinya akal budi dan hikmat untuk mengetahui rancangan-rancangan Allah atas hidupnya. Bahkan untuk mengetahui rancangan-rancangan Allah atas hidup bangsa Mesir, atas hidup keluarga dan kaumnya, serta rancangan Allah atas hidup bangsa-bangsa lain. Yusuf memimpin Mesir dengan hikmat yang dari Allah. Karena itu kita membaca sendiri, Allah menyertai Yusuf dengan kepekaan mendengar suara Tuhan. Yusuf memiliki self-awareness, ya, di mana Yusuf sadar bahwa ada bahaya kelaparan melalui mimpi Firaun. Allah menyertai Yusuf dengan keterampilan membangun strategi pangan secara nasional. Ada self-regulation. Yusuf mengatur penyimpanan gandum. Ya. Dia menempatkan orang yang tepat pada posisi-posisi strategis. Dan Allah, dia memimpin Yusuf dengan memiliki social skill dalam menggerakkan seluruh rakyat Mesir untuk mengumpulkan bahan makanan. Karena Yusuf dekat dengan Allah, dan dia mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya penuntun dalam hidupnya. Dia punya relasi yang akrab dengan Allah, sehingga hidup Yusuf dipenuhi dengan roh Allah. Dan ketika roh Allah ada pada dirinya, maka penderitaan hidupnya itu diubahkan Allah menjadi sebuah keberhasilan. Tuhan tidak saja membawa Yusuf menjadi penguasa, tetapi juga 80 tahun Allah menyertai Yusuf sepanjang kepemimpinannya sampai Yusuf mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf menginspirasi kita untuk menerima penderitaan hidup yang kita alami, juga karena penyebaran COVID-19 yang mematikan ini, sebagai sebuah kesempatan
untuk menata hidup yang berkualitas, baik kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama kita. Sebagai umat beriman, kita kadang begitu mudah mengatakan Tuhan itu baik, atau aku percaya pada Tuhan. Justru di saat kita mengalami keberhasilan, kegembiraan, naik kedudukan, punya keuntungan bisnis melimpah, mencapai ketenaran dan sebagainya. Namun, terkadang iman percaya kita mudah goyah ketika dihadapkan dengan pelbagai masalah kehidupan. Pandemi COVID-19 yang hingga kini belum selesai masih membuat kita khawatir, masih membuat kita takut, apalagi angka positif yang masih terus bertambah. Di sisi lain, dampak ekonominya juga membuat sebagian orang, saudara-saudara kita harus kehilangan pekerjaan dan usahanya sepi. Hal ini juga membawa dampak ketakutan akan kemiskinan bagi kita semua, baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak langsung COVID-19. Karena itu, adaptasi baru bukanlah mantra, tapi juga bukan berhala. Ia adalah fenomena biasa yang muncul karena peristiwa tertentu, sehingga memang manusia harus mengubah kebiasaan cara hidup lamanya. Pandemi COVID-19 adalah musibah yang mengancam kemanusiaan kita. Tanpa menyiapkan adaptasi kebiasaan baru, mustahil pandemi ini bisa dikendalikan. Karena itu, belajar dari pengalaman hidup Yusuf, kita diajak untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bangun relasi yang baik dan benar dengan Allah, agar Allah semakin menyertai hidupmu dengan roh dan hikmat yang daripadanya. Sebab hanya dengan hikmat Allah, kita dapat menjadi pribadi yang memberkati banyak orang, di mana kita punya tekad dan semangat solidaritas sosial yang sama, terutama terkait dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan. Mintalah hikmat Tuhan, agar dengan rohnya Allah membimbing kita untuk tidak saja bertahan di tengah situasi sulit, tetapi juga kita dapat merawat hidup sebagai karunia dan berkat bagi banyak orang. Penderitaan karena pandemi COVID-19 harus kita maknai sebagai satu kesempatan untuk membuat hidup kita lebih berkualitas, hidup kita lebih memberkati banyak orang. Dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Itulah panggilan hidup kita sebagai orang beriman. Percayalah bahwa penderitaanmu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah nyatakan kelak dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman kita dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat 280 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Yang
Silakan duduk. Kami mempersilahkan jemaat mengikuti Warta Jemaat edisi Minggu 25 Juli 2021. Majelis Jemaat Maranatha Ebufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha Ebufu yang beribadah minggu di rumah pada hari ini. Yang memimpin kebaktian minggu online hari ini adalah Ibu Pendeta Dr. Sarlinda Anggal Kisek, MSI. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih. Yang akan memimpin kebaktian minggu online 1 Agustus 2021 adalah Ibu Pendeta Desiana Rondo Effendi, MTH. Informasi kegiatan jemaat. Untuk membatasi kegiatan di tempat kerja atau kantor, work from office, maka pelayanan administrasi di kantor Gereja Maranatha Ebufu dibuka untuk melayani kebutuhan jemaat mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 10 WITA sampai jam 12 WITA atau jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kedua, pernikahan. Telah mencatat nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk masuk dalam nikah kudus, yakni pasangan Saudari Ori Aprian Nope Nanu dan Saudari Mariana Eli Lomi, Rayon 22. Pemberkatan nikah pada Jumat 6 Agustus 2021 pukul 10 WITA. Pastoral atau percakapan pranikah dapat menghubungi pendeta yang melayani. Penggembalaan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 10 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Maranatha Ebufu, dipimpin oleh Pendeta Lutwina L. Uliloni Chung, STH. Pasangan kedua, Saudara Patrice Yohanes Saubaki dan Saudari Marosri Cindri Karisma Mbau, Rayon 22. Pemberkatan nikah pada Jumat 6 Agustus 2021 pukul 15 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Gemit Niel Oebobo. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta yang melayani guna pengaturan waktu percakapan pastoral atau percakapan pranikah sebelum masuk dalam pernikahan. Ketiga, informasi duka. Telah meninggal dunia 2 orang warga jemaat Maranatha Ebufu, yakni pertama, mendiang suami Bapak Opa Kekasih Josephus Likidela, Rayon 6, meninggal pada hari Minggu 18 Juli 2021. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 19 Juli 2021. Kedua, mendiang istri Mama Kekasih Maria Jacinta Susana Lima Saguera, Rayon 15, meninggal pada hari Minggu 18 Juli 2021. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Selasa 20 Juli 2021. Majelis dan Jemaat Maranatha Ebufu menyampaikan turut berduka cita diiringi doa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Keempat, petikan surat edaran Wali Kota Kupang nomor 046-HK-443.1/7/2021 tentang perpanjangan kedua atas penebalan pemberlakuan pengendalian penyebaran coronavirus di SARS 2019. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam upaya perpanjangan kedua PPKM skala mikro, antara lain: 1. Agar semua pihak wajib tetap disiplin dan penuh tanggung jawab mentaati protokol kesehatan di tempat umum dengan A. Memakai masker yang sesuai standar kesehatan dengan benar. B. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. C. Menjaga jarak aman atau hindari kontak fisik.
D. Menghindari kerumunan, dan E. Mengurangi mobilitas atau perjalanan yang tidak perlu. 2. Kegiatan peribadatan di tempat ibadah ditutup sementara mulai berlaku tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021. Karena itu, Minggu 25 Juli dan 1 Agustus 2021 tetap ibadah di rumah dengan menggunakan media online mulai pukul 7 WITA. 3. Membatasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan ketentuan: A. Khusus peristiwa duka agar segera dilakukan penguburan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menghindari kegiatan ikutan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. B. Dilarang mengadakan pesta dan syukur seperti nikah, ulang tahun, dan lain-lain, termasuk syukuran nikah dalam bentuk makan minum di tempat ibadah. 4. Setiap warga Kota Kupang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: A. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos. B. Penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat kota seperti KTP, akte, dan lain-lain. 5. Surat edaran nomor 041-433.1-7-2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di Kota Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pengecualian atas hal ini karena alasan kesehatan yang tidak memungkinkan divaksinasi yang dibuktikan dengan keterangan dokter dari puskesmas, klinik kesehatan, rumah sakit. Demikian petikan surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 5. Informasi lain-lain. Disampaikan kepada jemaat yang tidak mengikuti vaksin pertama AstraZeneca dari Rumah Sakit Bayangkara Kupang berkaitan dengan vaksin kedua yang diumumkan tanggal 21 Juli 2021 mengalami penundaan karena belum adanya kesediaan obat vaksin AstraZeneca kedua dari pemerintah kepada rumah sakit dan puskesmas. Informasi lanjutan akan kami sampaikan sesuai jadwal baru yang kami terima dari Rumah Sakit Bayangkara Kupang. Demikian warta jemaat. Atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang ada di dalam rumah, marilah kita menundukkan kepala dan kita mengangkat syukur kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa di minggu hari ini Tuhan kembali membawa kami untuk berhimpun walaupun dari rumah tangga kami masing-masing untuk menjadi satu persekutuan orang percaya yang menaikkan puji-pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk menerima dan memaknai hari-hari hidup kami yang sementara dilanda dengan pandemi COVID-19 ini. Melalui kekuatan pemberitaan firman yang telah diperdengarkan dan yang telah menjadi bagian dalam kehidupan jemaat-Mu hari ini.
Kami percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu, buatlah kami semakin bertahan uji untuk tetap setia mengasihi Tuhan, walaupun kami ada di tengah krisis hidup. Buatlah kami tidak saja bertahan dan melewati semua bentuk penderitaan ini, tapi biarlah di tengah penderitaan ini kami dimampukan untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang Allah yang baik, yang menjaga dan memelihara hidup setiap kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami memanggil nama Tuhan, Allah tidak saja mendengar seruan kami, tapi Allah bertindak mendatangi kami dan memenuhi hidup kami dengan berkat-berkat-Mu. Kami menyambut firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami dalam melangkah di pekan yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami dan menolong kami untuk memiliki strategi ketahanan diri di dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara hidup yang baik, cara hidup yang menyelamatkan banyak orang, dan juga sebuah cara hidup yang mendisiplinkan diri dengan merawat tubuh pemberian Tuhan. Bantulah kami untuk melihat kebaikan Tuhan justru ketika kita semua berada dalam kondisi sulit. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, buatlah mereka mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah sakit yang mereka alami. Sehingga dengan itu, mereka tidak saja berjuang untuk sembuh, tetapi mereka mensyukuri bahwa lewat penderitaan sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan punya rancangan baik untuk memulihkan kehidupan mereka dan mengubah kehidupan mereka semakin berkualitas. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, bahkan secara khusus bagi Bapak Gubernur, Wali Kota, dan juga para bupati di provinsi kami. Kami percaya Tuhan yang memilih mereka adalah Allah yang akan mendampingi mereka untuk memiliki strategi yang baik untuk mencegah penyebaran COVID lebih luas. Dan juga mereka memiliki hikmat untuk memiliki strategi yang baik dalam menyiapkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kami tahu sekarang ini mereka tidak saja bergumul demi kesejahteraan banyak orang, tetapi juga Tuhan akan menolong mereka untuk mendapat berbagai-bagai pertolongan untuk menolong masyarakat yang dipimpinnya bertemu dengan kehidupan yang sehat, kehidupan yang terbebas dari ancaman COVID-19, tapi juga kehidupan yang terus bertahan dalam kondisi ekonomi yang semakin buruk ini. Bapak, kami percaya bahwa dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada pemerintah negeri kami, pemerintah daerah kami, pemerintah kota kami ini, Tuhan akan menolong kami semua untuk hidup secara baik. Berkatilah juga masyarakat yang dipimpinnya, kami semua, untuk juga hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada kami. Kami boleh sehati mendukung usaha hidup yang mengedepankan keselamatan banyak orang, sehingga pada akhirnya badai hidup karena COVID-19 ini dapat segera berlalu dari hidup kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang bergumul dengan kehidupan mereka hari lepas ke sehari. Kuatkanlah mereka, buatlah mereka percaya bahwa penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang banyak yang akan mereka nikmati dalam perjalanan hidup mereka. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan
yang masih berduka cita karena kedukaan yang mereka alami beberapa hari yang lalu. Kami mengingat akan keluarga Lekidela, juga keluarga Lima, di mana mereka berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan yang adalah kekuatan dan penghiburan itu akan menyertai mereka. Bahkan kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang melakukan isolasi mandiri, tidak saja di rumah sakit tapi juga di rumah mereka masing-masing. Tuhan, buatlah mereka percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ketaatan, kedisiplinan hidup biarlah menjadi sesuatu yang mereka raih untuk penyembuhan mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang memiliki perencanaan-perencanaan hidup, entah karena tugas pekerjaan mereka harus berjalan keluar daerah. Tuhan, tolong mereka, hindarkanlah mereka dari penyebaran virus ini. Tapi Tuhan juga memberi kesabaran dan ketekunan bagi mereka yang tetap bertahan di dalam rumah mereka. Biarlah dalam kesabaran itu mereka bertekun untuk mencari kehendak Tuhan atas hidup mereka. Berkatilah kami semua jemaat Maranatha Ebufu dalam kondisi hidup yang sulit, bahkan dalam kondisi hidup yang menyenangkan. Biarlah kami tetap didapati sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia, taat, dan menaruh hormat kepada Kristus. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mengenal kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami di minggu yang akan datang ini, Tuhan. Buatlah kami meyakini bahwa di dalam Tuhan kami akan terpelihara dan hidup. Karena itu Tuhan, terimalah ungkapan doa kami, tapi juga Tuhan berkenan menerima segala ungkapan syukur yang diberikan oleh setiap anak-anak Tuhan, baik dalam bentuk persembahan syukur, natsar, dan perpuluhan. Buatlah mereka percaya bahwa ketika mereka memberi, mereka tidak akan mengalami kekurangan. Tapi justru ketika mereka memberi dalam ketulusan hati dan keikhlasan hati, dengan menaruh hormat kepada Kristus, Allah akan memenuhi hidup mereka dengan berkat-berkat-Mu. Berkatilah kami semua, Tuhan. Dengarkanlah doa-doa yang dinaikkan oleh setiap keluarga Allah. Biarlah Tuhan menyenengkan telinga kasih-Mu dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah dengan berdiri kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Dengarkanlah pesan firman Tuhan bagimu hari ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hamba-hambanya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu
Cahaya kemuliaannya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih serta memuliakan nama-Mu yang kudus. Karena oleh bimbingan kasih-Nya telah menyertai kami dalam pelaksanaan ibadah hari ini. Sebagai umat-Mu, kami segera masuk dalam seluruh pergumulan hidup kami sepanjang minggu yang baru. Sertailah kami sepanjang minggu ini dalam semua aktivitas kami, pengabdian dan pelayanan kami. Mampukanlah kami supaya kami mampu mempersembahkan karya-karya terbaik kami yang untuk berguna bagi kami dan sesama kami. Tetapi lindungilah kami semua, umat-Mu, dimanapun kami berada dan beraktivitas. Bimbing kami dalam tuntunan kasih Roh Kudus, supaya kami jalani hidup yang tertib menurut ketetapan-ketetapan-Mu, supaya kami hidup benar di mata-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. 1, 2, 3. Salam.